Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran ini. Nah, pada video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang kerapatan suatu zat. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat memahami konsep kepadatan dan bagaimana kepadatan mempengaruhi kemampuan benda untuk mengapung atau tenggelam. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan alasan es mengapung di air berdasarkan perubahan kepadatan saat air membeku. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa es mengapung di permukaan air? Mengapa tidak tenggelam? Padahal es dan air adalah suatu zat yang sama. Tapi mengapa es mengapung di permukaan air? Sebelum kita membahas mengenai es, terlebih dahulu kita akan membandingkan dua buah benda yang memiliki kepadatan yang berbeda. Misalnya, benda A dan benda B memiliki kepadatan yang berbeda. Ketika kedua benda dimasukkan ke dalam air, maka benda A yang memiliki kepadatan yang lebih kecil dibandingkan benda B akan terapung, sedangkan benda B yang memiliki kepadatan yang lebih besar dibandingkan benda A akan tenggelam. Secara matematis, kepadatan atau kerapatan dapat dirumuskan sebagai Rho sama dengan M per V, di mana Rho adalah massa jenis suatu benda atau kepadatan, atau bisa dikatakan kerapatan, dan M adalah massa benda dan V adalah volume dari benda. Jika sebuah benda, misalnya sebuah koin dan juga sebuah bola dimasukkan ke dalam sebuah air yang berada dalam suatu wadah, maka koin akan tenggelam, sedangkan bola akan terapung. Mengapa terjadi demikian? Karena koin memiliki kepadatan yang lebih besar, sedangkan bola memiliki kepadatan yang lebih kecil dibandingkan dengan air, sehingga koin tenggelam dan bola mengapung. Nah, ini kaitannya dengan es tadi. Bagaimana es ketika dimasukkan ke dalam air, maka es akan mengapung. Tentu jadi sebuah pertanyaan, bagaimana dengan kerapatan air es itu sendiri? Nah, kalau dilihat dari susunan secara kimiawi, ketika es membeku, maka kepadatan es menjadi lebih kecil dibandingkan kepadatan yang ada pada air. Sementara volumenya tetap tidak berubah. Ketika dimasukkan ke dalam air, es juga mengapung. Mengapa hal tersebut terjadi? Nah, untuk dapat mengetahui hal tersebut, kita harus tahu dulu kaitannya dengan kepadatan dari es tersebut. Saat air berubah jadi es, molekul-molekulnya menyusun diri dalam pola yang lebih renggang. Pola ini membuat es memiliki volume yang lebih besar, tetapi masanya tetap sama karena volumenya bertambah. Kepadatannya jadi lebih rendah dibandingkan air cair. Inilah alasan utama mengapa es bisa mengapung di air. Es lebih ringan, atau lebih tepatnya memiliki kerapatan atau kepadatan lebih rendah dibandingkan air atau zat cair. Fenomena ini sangat penting di alam. Lapisan es yang mengapung di atas danau saat musim dingin melindungi air di bawahnya, sehingga makhluk hidup di dalam air bisa bertahan. Jadi hari ini kita mempelajari dua hal yang sangat penting. Yang pertama, kepadatan mempengaruhi apakah benda tersebut akan mengapung atau bisa juga tenggelam. Yang kedua, saat es membeku, volume dari es bertambah sementara kepadatannya menurun, sehingga air es berada di atas atau mengapung jika dimasukkan ke dalam permukaan air. Nah, dari hal sederhana ini, kita bisa mengamati fenomena fisika dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sebuah benda yang memiliki kepadatan atau kerapatan yang lebih kecil dibandingkan suatu benda, misalnya es dan air tadi, maka akan mempengaruhi posisi apakah es akan mengapung atau es akan tenggelam. Nah, demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Teruslah belajar mengenai fenomena fisika yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.